Shalom saudaraku, selamat malam. Sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, dalam rema renungan malam saat ini, mari kita belajar dari sebuah cerita. Keledai jatuh dalam sumur, agar kita mampu senantiasa belajar bersyukur, memandang positif atas segala sesuatu yang kita alami. Kita mampu terus setia berjuang agar kita mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan kita. Karena semuanya akan indah pada waktunya. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 bagian A. Kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada suatu hari ada seekor keledai yang sudah tua dan sudah tidak punya tenaga lagi, jatuh ke lubang sumur yang sangat dalam. Karena sumurnya sangat dalam dan keledai tua itu tidak punya tenaga lagi untuk naik ke atas, maka dia nangis di situ, meratapi nasibnya. Pemilik keledai itu mencari-cari di mana keledai tuanya berada. Kemudian ketika dia mendengar rintihan keledai itu, dia mencari di dekat sumur dan melengok ke dalam. Dan pemilik keledai itu melihat bahwa keledainya di dalam sumur dan tidak berdaya di sana. Saudaraku dikasih Tuhan, pemilik keledai itu bingung. Bagaimana caranya mengeluarkan keledainya itu dari dalam sumur itu. Kemudian dia berpikir, wah, keledaiku kan sudah tua. Dia kan sudah tidak berguna lagi. Dia kan tidak mempunyai tenaga lagi untuk aku pekerjakan. Aku akan mengajak tetangga-tetanggaku, mengajak teman-temanku untuk mereka membawa sekop, membawa pacul mereka bersama-sama. Sumur yang bahaya itu akan aku tutup supaya tidak berbahaya bagi orang-orang sekitarku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar keputusan pemilik keledai itu bahwa ia akan membiarkan dirinya mati dengan terkubur di dalam sumur. Saudaraku, keledai tua itu pada awalnya sangat kecewa, sangat marah dengan sikap tuannya itu. Sudah bertahun-tahun dia memakai tenagaku. Sudah bertahun-tahun aku menguntungkan dia. Tapi sekarang dia tega mengubur aku hidup-hidup di dalam sumur ini. Kemudian benar saudaraku, pemilik keledai itu mengajak teman-temannya, mengajak tetangganya, dan mereka rame-rame menutup sumur itu dengan tanah. Saudara dengan Tuhan, apa yang dialami keledai itu? Saudaraku, keledai itu punya akal. Dia tetap berdiri. Ketika ada tanah atau batu yang menghuncam tubuhnya, yang membuat dia sakit, dia tidak menghiraukan rasa sakit itu. Dia menggerak-gerakkan punggungnya, dia menggerak-gerakkan kepalanya, dia menggerak-gerakkan ekornya. Setiap ada tanah, setiap ada batu yang dijatuhkan oleh orang-orang dan mengena tubuhnya. Akhirnya saudaraku, semakin banyak tanah yang ada di sumur itu membuat keledai itu lama-lama bisa naik, bisa naik. Setiap tanah yang mengena tubuhnya dan turun ke bawah dipakai untuk pijakan. Tanah itu semakin tinggi, dan lubang itu semakin pendek dan semakin pendek. Dan akhirnya saudaraku, ketika dia mampu, dia melompat, dia keluar dari sumur itu dan selamat. Saudaraku di Tuhan, hal itu membuat semua orang menjadi kagum.
Luar biasa keledai itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keledai itu bisa selamat. Karena yang pertama, dia tidak terus-menerus meratapi nasibnya. Dan yang kedua, dia terus berusaha mengebas-ngebaskan ekor, menggerakkan badannya, dan menggerakkan kepalanya. Sehingga tanah, batu yang membuat dia sakit tidak dihiraukan dan jatuh ke bawah. Dan dia bisa melompat ke atas. Saudara kan dikasih Tuhan, demikian juga dialami oleh Yakub. Ketika saudaranya mereka-reka dengan yang jahat kepadanya, Yakub tidak peduli dengan itu. Dia tetap berusaha, dia tetap memberi yang terbaik. Dan akhirnya Tuhan pun mereka-rekakan yang baik untuk Yakub dan juga untuk seluruh bangsa Israel. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Seringkali kita pun juga mengalami hal yang identik dengan keledai tadi, identik dengan Yakub. Kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan. Kadangkala kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakkan dari orang-orang sekitar kita. Saudaraku, janganlah kita terbelenggu oleh rasa sakit hati. Janganlah kita terbelenggu oleh rasa derita yang sangat dalam. Tetapi teruslah berusaha. Teruslah memberi yang terbaik. Karena kita yakin, ketika kita tidak putus asa, Tuhan akan berkarya. Tuhan akan membuat kita berhasil. Tuhan akan membuat kita bahagia. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dengan memampukan kita menyelesaikan segala sesuatu yang menimpa kita, yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan dengan baik. Karena asal kita tidak putus asa, semuanya akan dibuat Tuhan indah pada waktunya. Tuhan, malam ini kami menyerahkan segala pergumulan, segala permasalahan, segala rasa kecewa dan beban berat kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami terbelenggu oleh semuanya itu, kami pun menjadi lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu melangkah dengan baik. Biarlah kami boleh meneladani keledai tadi Tuhan, dan juga Yakub. Tetap berusaha, tetap memberi yang terbaik, sehingga kami pun akan mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kekuatan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan menjadikan segala sesuatu akhirnya indah pada waktunya dalam kehidupan kami. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa bagi diri kami atau rekan-rekan kami yang sakit. Biarlah kuasa-Mu, pendampingan-Mu boleh menguatkan dan menyembuhkan bagi yang sakit. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus surga yang akan dilaksanakan esok hari boleh memberkati kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, bila Engkau melindungi kami, melindungi setiap anggota keluarga kami, dan melindungi semua orang, agar malam ini boleh beristirahat, boleh tidur dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan besok kami boleh dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat, beribadah dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa merasakan penyertaan dan berkat Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Mungkin tak dapat
yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam saatnya pasti